Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain Rohman Melati dengan NIM 1869396. Di sini saya akan mencoba membahas beberapa soal dari buku Raymond Chang Kimia Dasar Jilid 2 mengenai materi kinetika kimia. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum laju suatu reaksi. Hukum laju reaksi menunjukkan korelasi antara laju reaksi terhadap konstanta laju reaksi dan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan bilangan tertentu atau order reaksi. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan order reaksi? Order reaksi merupakan banyaknya faktor konsentrasi yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, ini masuk ke hitungan. Pertanyaannya, konstanta laju dari reaksi order pertama ialah 66 detik pangkat min 1. Bagaimana konstanta lajunya dalam satuan menit? Di sini telah diketahui bahwa laju dari reaksi order pertama yaitu 66 per second. Sedangkan yang ditanya adalah konstanta dalam satuan menit. Kita tahu bahwa dalam 1 menit itu ada 60 detik atau 60 second. Kemudian faktor konversi itu diketahui 60 second per 1 menitnya. Maka untuk menjadikan konstanta laju ini yang dari second menjadi menit, maka konstanta laju dikalikan dengan konversi, dengan faktor konversi ini. Jadi 66 per second dikali 60 second per menit. Setelah itu, ini karena sama-sama second bisa dihilangkan atau dicoret. Jadi tinggal 66 dikalikan 60. Hasilnya 3960 per menit. Berikutnya, di sini diketahui, ini soal 14.17. Di sini diketahui ada reaktan A plus B menjadi produk. Dari data berikut yang diperoleh pada suhu tertentu, tentukan order reaksi dan hitunglah konstanta lajunya. Di sini diberikan data ini, data berikut yang diperoleh dari mungkin dari percobaan. Yang pertama ditanyakan order reaksi. Ketika kita akan menentukan order reaksi dari A, maka kita harus mencari order reaksi dari B yang sama. Di sini order reaksi B yang sama yaitu reaksi pertama dan reaksi ketiga. Jadi kita menggunakan reaksi 1 dan 3. Laju sendiri rumusnya kan konstanta dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Nah, akhirnya kita masukkan dari reaksi pertama dan reaksi ketiga, K1 dan K3. Konstantanya tidak diketahui, jadi dianggap sama. Karena konstanta itu memang dianggap sama, jadi bisa dihilangkan. Kemudian untuk A, ada reaksi pertama itu konsentrasinya 1,5 molar, sedangkan pada reaksi ketiga itu 3 molar. Dipangkatkan X. X ini adalah order reaksi yang akan kita cari. Kemudian untuk konsentrasi B pada reaksi pertama itu 1,50,
yang reaksi ketiga itu juga 1,50. Nah, ini dicoret, dihilangkan karena sama-sama ya, ini jadinya 1. Kemudian ini R ini laju reaksi ya. Laju reaksi pertama dan laju reaksi ketiga dimasukkan. Jadi ini 3,20 dikali 10 pangkat min 1 ke 6,40 dikali 10 pangkat min 1. Nah, ini kan dicoret, ini dicoret, jadinya 1/2. Jadinya 1/2. Nah, sedangkan ini juga kelipatannya 1/2. Nah, karena sini sudah sama, berapakah setengah dipangkatkan berapa jadi setengah, karena harus sama seperti ini. Nah, di sini X, di sini 1, maka X sama dengan 1 untuk order reaksi A. Kemudian untuk order reaksi B, maka kita harus mencari reaksi dari A yang sama. Ini kan sama, jadi kita masukkan reaksi pertama dan kedua. Nah, reaksi pertama dan kedua sama seperti sebelumnya, kita masukkan semua. Ini dicoret karena sama, diameternya ini juga. Kemudian ini dicoret, 1 akhirnya. Terus yang ini kita jadikan pecahan seperti ini. Nah, ini kenapa jadi 3/5? Karena 5/2 ini apabila kita naikkan akhirnya gini, 3/2 dikalikan 2/5. Maaf, saya tidak benar. Ini akhirnya karena perkalian bisa dihilangkan, jadinya tinggal 3/5. Nah, ini 3/5. Nah, 1 ini kan ini berapa dipangkatkan berapa yang hasilnya 1. Semua yang dipangkatkan 0 itu kan sama dengan 1 ya. Sama dengan 1 ya, benar. Sama dengan 1, maka Y di sini sama dengan 0. Jadi ada reaksi dari B itu sendiri adalah 0. Kemudian yang ditanyakan kedua itu adalah konstanta. Hitunglah konstanta lagi. Laju reaksi, rumus dari laju reaksi itu merupakan laju sama dengan konstanta dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Nah, dari ini kita bisa pilih salah satu. Misal kita ambil dari reaksi yang pertama. Ini reaksi yang pertama, lajunya tadi 3,20 dikali 10 pangkat min 1 molar per second dikali konstanta dikali 1,50 molar pangkat 1 dari konsentrasi A, dan ini dari konsentrasi B. Tadi karena order reaksi B nya itu 0, maka ditulis 0. Nah, semua yang dipangkatkan 0 itu adalah 1. Jadi 1,50 dikali 1 ya sama, tetap 1,50. Kemudian di sini kita akan mencari K. Jadi 1,50 tadi kita pindahkan ke ruas sisi kiri. Karena ini perkalian, jika dipindah ke ruas sisi kiri maka akan jadi pembagian.
Nah, setelah kita bagi, maka kita dapatkan bahwa konstanta lajunya yaitu 0,21 per second. Kemudian soal selanjutnya, konstanta laju untuk reaksi orde kedua 2NO/Br menjadi 2NO plus Br2. Nah, ialah 0,80 per molar second pada 10 derajat Celcius. Jadi ini merupakan konstanta laju dari orde kedua reaksi ini. Reaksi orde kedua dari ini. Kemudian pertanyaannya yang A, dimulai dengan konsentrasi 0,086 molar, maka hitunglah konsentrasi NO/Br sudah 22 detik. Nah, ini tadi diketahui bahwa konsentrasi awal itu dimulai dengan 0,086 molar. Sedangkan konstantanya sendiri tadi itu 0,80 per meter second. Nah, yang ditanyakan hitung konsentrasi NO/Br setelah 22 detik. Nah, untuk rumus dari orde kedua itu merupakan persamaan dari persamaan laju persamaan reaksi laju orde kedua itu 1 per konsentrasi NO/Br sama dengan 1 per konsentrasi awal atau konsentrasi NO/Br 0 plus ditambah konstanta dikalikan T waktunya. Nah, ini kita masukkan, ini kan yang dicari waktu NO/Br ini, waktu dua-duanya itu nanti berapa itu. Nah, ini kita masukkan konsentrasi NO/Br 0 itu 0,86 molar, sedangkan konstantanya tadi 0,80 per molar second. Nah, T-nya itu 22 second karena yang ditanyakan memang sesudah pada 22 detik tadi. Kemudian setelah dibagi dikalikan, akhirnya ditambahkan, jadi ini ditambahkan itu sama dengan ditambahkan hasilnya itu 29,23 molar. Nah, ini kenapa bisa jadi ini, kan ini 29,23 molar. Nah, karena yang ditanyakan NO/Br ini, maka kita pindahkan ke ruas sisi kanan NO/Br nya menjadi perkalian, sedangkan yang ini karena perkalian jadinya pembagian, akhirnya jadilah seperti ini. Setelah ditata ulang supaya dapat dijumlahkan, dapat dibagikan, dapat dihitunglah. Nah, 1 dibagi 29,23 itu hasilnya 0,034 molar. Jadi konsentrasi NO/Br setelah 22 detik itu didapatkan 0,034 molar. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya hitunglah waktu paruhnya bila NO/Br 0 sama dengan 0,072 molar dan NO/Br 0 0,054 molar. Jadi di sini ada dua pertanyaan ya, pada 0,072 dan 0,054. Ini dihitung sendiri-sendiri. Nah, rumus dari waktu paruhnya untuk orde kedua itu merupakan T setengah sama dengan 1 per konstanta dikali konsentrasi 0. Nah, tadi konsentrasi 0 yang pertama itu adalah 0,72 molar. Nah, tinggal dimasukkan. Tadi konstantanya itu 0,80 per molar second. Nah, dikalikan 0,072 molar
sama-sama mulat ini kita hilangkan. Akhirnya didapatkan, setelah dikalikan didapatkan 0,0576 per second. Setelah dibagikan akhirnya dapat 17,36 second untuk waktu paruh NOBR yang pertama. Tadi ada 2. Kemudian yang kedua itu tadi konsentrasi awalnya 0,054 molar. Akhirnya kita masukkan dengan rumus yang sama karena pertanyaannya juga sama waktu paruh dari orde kedua, maka ini dimasukkan konstantanya tadi 0,80 per molar second dikalikan 0,054 molar. Ini molar sama-sama bisa dicoret, akhirnya dikalikan didapatkan 0,0432 per second. Nah, ini setelah dikalikan didapat 23,15 second. Nah, jadi untuk waktu paruh NOBR yang kedua yang dimulai dengan konsentrasi ini tadi itu 23,15 second. Seperti itu. Inilah beberapa contoh soal dari buku Kimia Dasar Jilid 2 oleh Hari Mencang. Semoga penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat dipahami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.